Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Resilient, anak Tuhan harus tangguh, kuat, tetap di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan yang singkat. Mari kita sama-sama untuk merenungkan renungan singkat pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya beri tema firman Tuhan, melakukan kehendak Yesus Kristus. Melakukan kehendak daripada Yesus Kristus. Dalam ayat yang sudah kita baca, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Dia berkata, dia berfirman kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Yesus ingin agar semua bangsa menjadi muridnya, menerima baptisan dalam nama Allah Tritunggal dan melakukan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita baca, kehendak daripada Allah, kehendaknya itu adalah terwujudnya kerajaan Allah di bumi, di mana keadilan, kasih, kedamaian, dan keutuhan terjadi serta dirasakan oleh semua bangsa yang ada. Seluruh bangsa dan seluruh ciptaan Tuhan, supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya diutus, murid-murid diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, untuk menjadi saksi. Kita tahu untuk menjadi saksi itu, kalau kita tidak dilengkapi dengan kebenaran, kita tidak berikatkan pinggang dengan kebenaran seperti tema di dalam bulan Februari ini, kita berikatkan pinggang kebenaran, maka kita tidak akan kuat. Menjadi murid berarti membuat seseorang mau belajar dari Tuhan Yesus dan melakukannya dengan disiplin. Kita tahu menjadikan mereka murid supaya mereka mau belajar dari Tuhan Yesus dan melakukan dengan disiplin apa yang dikatakan firman Tuhan. Kata murid itu berkaitan dengan disiplin. Seorang murid itu harus disiplin, taat. Kalau dia diberi PR, dia harus mengerjakan PR. Kalau ada ulangan, dia harus belajar. Di sekolah pun dia harus taat dan sebagainya. Sebagai seorang murid, dia harus disiplin. Orang yang menjadi murid Yesus meski punya komitmen untuk mendisiplinkan diri dalam melakukan apa yang Yesus perintahkan.
kalau kita mau menjadikan orang murid atau kita sebagai murid Yesus yang harus memberitakan firman Tuhan, kita harus mempunyai sikap untuk disiplin, menjadi orang yang bukan hanya menjadi milik Tuhan, tapi juga menjadi utusannya untuk mewujudkan kerajaan Allah hanya dengan sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh jadi murid Tuhan, kita tidak dapat menjadi utusan Allah yang harus memberitakan Injil. Yang saya katakan bukan kita harus jadi pendeta, tidak. Tetapi dimanapun kita pergi, kita bisa menjadi saksi. Mungkin ada yang merasa pemalu dan tidak bisa bicara. Tapi dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita bisa menjadi saksi untuk membawa orang datang kepada Allah. Secara manusia, semua itu mungkin terasa tidak mudah. Menjadi saksi itu tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus telah menjamin bahwa kita akan mampu melakukannya. Tak kala kita sungguh-sungguh berkomitmen dan bersandar pada kasih dan kuasa-Nya. Kalau kita benar-benar mau berpegang kepada kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan, kita akan dapat melakukan itu semua. Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangannya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kalau kita menjadi saksi pun kita tidak sendiri. Tapi Allah ada bersama-sama kita. Asalkan kita mau mengikat pinggang kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa itu kita tidak akan kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Karena itu kita bersyukur bagi setiap murid Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Kita adalah murid daripada Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya berkenan memberikan keselamatan kepada kita, tapi juga memakai kita agar kita menjadi sarana terwujudnya kerajaan Allah di bumi. Yesus menghendaki segala kebaikan bagi semua orang dan segala makhluk yang ada di dalam muka bumi ini. Sebab itu mari kita dengan sepenuh hati menjadi utusannya, menjadi saksi daripada Tuhan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki murid-murid lakukan. Begitu juga firman Tuhan pada hari ini untuk saudara dan saya. Biarlah kita boleh menjadi saksi daripada Kristus, dengan sepenuh hati menjadi utusan daripada Kristus yang diperlengkapi dengan pedang roh, dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan disertainya senantiasa. Sebab itu jangan kita ragu untuk menjadi muridnya, dan teruslah bertekun memuridkan orang lain supaya mereka juga menjadi murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil, kita harus menjadi saksi. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mampu kalau kita tidak mengikat pinggang kita dengan
kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Ikat pinggang dengan kebenaran. Maka kita akan kuat menghadapi setiap tantangan. Dan tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yaitu kita harus menjadi saksi, melakukan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah dengan setia mengikuti renungan 79 ini. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu dan memberitakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat firman-Mu. Engkau mengutus kami orang-orang percaya yang Kau sudah selamatkan, yang Kau sudah panggil, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu ke seluruh muka bumi ini. Supaya orang-orang boleh percaya datang kepadamu dan bertobat dan mengikuti jejak daripada firman-Mu. Tuhan, beri kekuatan kepada kami, beri kekuatan kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, tanpa terkecuali dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu, bapak kami semuanya. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh memberitakan firman-Mu, membawa orang-orang yang terbelenggu, yang terikat dalam dosa, boleh datang kepadamu dan dilepaskan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau tahu beban pikulan yang ditanggung. Secara manusia itu sangat berat. Tetapi kami yakin Engkau yang sudah memanggil dan memilih Ibu Gembala kami. Engkau tidak pernah salah. Dan Engkau selalu menopang beliau dimanapun berada. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengetahui keadaan jemaat-Mu pada hari-hari ini. Biarlah mereka boleh mengerti jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu. Nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Lewat Ibu Gembala kami, supaya jemaat GPDI El Shaddai ini boleh menjadi jemaat yang taat, yang cinta Engkau, yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih menjadi kerinduan kami. Biarlah kami semua boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga GPDI El Shaddai hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Haleluya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.